Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan seorang pria yang ingin menemukan cinta sejatinya dengan berbagai cara. Namun dalam usahanya itu dia selalu mengalami berbagai masalah dan rintangan yang dia hadapi. Ya udah daripada kelamaan langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari sebuah pesta pertunangan seorang wanita yang sedang berpidato membicarakan tentang bagaimana dia pertama kali bertemu seorang laki-laki yang dicintainya 3 tahun yang lalu. Di saat wanita itu berpidato, kita diperkenalkan dengan sosok pria bernama Noah. Ketika wanita itu berpidato tentang pertama kali dia bertemu kekasih hatinya, si Noah ini langsung terbayang bagaimana pertama kali mereka bertemu. Mereka bertemu di sebuah pesta Halloween di mana saat itu Noah sedang memakai pakaian aneh dan bertemu wanita itu. Wanita ini ternyata bernama Avery. Si Noah dan Avery pun ngobrol, dan setelah mengobrol, mereka pun pergi ke sebuah bar dan Noah memainkan piano bergenre jazz atau Count Basie. Ya, baca sendirilah ya. Yang sebenarnya disukai oleh Avery. Avery pun mengajak Noah ke sebuah mesin foto, dan di sana terlihat bahwa Noah belum pernah melakukannya atau masih pemula dalam berfoto. Setelah dari bar tersebut, Noah diajak Avery untuk pergi ke rumahnya dan di sana Noah dan Avery pun mulai sedikit akrab. Dan bayangan masa lalu Noah pun selesai dan kita diperlihatkan lagi di acara pertunangan Avery dan kekasihnya. Dan ternyata kekasih yang dibicarakan Avery adalah Ethan. Dan Noah pun yang memendam perasaan cinta terhadap si Avery melampiaskannya dengan minuman haram sebotol penuh. Ya jelas dong, dia pastinya mabuk dan berada di kamar mandi rumah Avery. Avery pun karena khawatir dengan keadaan Noah yang mabuk, akhirnya menuju ke kamar mandi itu. Karena keadaan Noah yang mabuk, Avery meminta Carrie untuk mengantar Noah. Di dalam perjalanan, Noah dengan keadaan mabuknya menceritakan bahwa dia sangat mencintai Avery. Carrie pun merasa prihatin dan kasihan terhadap Noah dengan keadaannya yang sekarang. Carrie pun mengantar Noah ke sebuah bar di mana di sana ada sahabat Noah bernama Max. Max ingin mengantar Noah pulang ke rumah dia. Max pun ingin memesan Gojek. Dia pun menyuruh Noah untuk duduk sebentar di mesin foto yang pernah memfoto dia dengan Avery. Noah ternyata masih menyimpan foto dia dengan Avery 3 tahun yang lalu. Dan Noah pun dengan isengnya mencoba mesin foto tersebut. Dan tiba-tiba Noah berada di tempat tidurnya. Yang sebenarnya di sini tidak ada yang aneh sama sekali sampai Noah keluar rumah. Dia melihat anak-anak dimanapun memakai pakaian Halloween, padahal pesta Halloween sudah selesai. Dan Noah pergi ke supermarket untuk membeli minuman, dan dia melihat sebuah koran, dan di koran tersebut tertera tahun 2014. Yang berarti, Noah ternyata sudah mundur 3 tahun ke belakang menggunakan mesin foto tersebut, yang ternyata adalah sebuah mesin waktu. Dia kembali 3 tahun ke belakang di mana pesta Halloween sedang berlangsung. Noah pun bertanya kepada Max tentang kejadian ini, dan dia melihat Carrie yang memfoto pengantin di pinggir jalan. Noah pun dengan pedenya bilang bahwa dia mengenal Carrie dan dia bilang bahwa Carrie adalah sahabat dari Avery. Karena di tahun tersebut Carrie tidak mengenal Noah, Carrie hanya menganggap Noah adalah orang yang aneh. Karena Noah tahu bahwa dia kembali 3 tahun yang lalu, dia pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke pesta Halloween di mana dia pertama kali bertemu dengan Avery. Ini Noah berpakaian rapi dan ingin mendekati Avery dengan cara yang berbeda. Noah dan Avery pun akhirnya ngobrol dan Noah sangat mengetahui tentang Avery. Ya sudah jelas karena dia dulu juga pernah di posisi sekarang dan dia sudah pasti tahu semua jawaban Avery. Noah dan Avery pun pergi ke sebuah bar dan di sana seperti biasa dia memainkan lagu jazz yang disukai Avery dengan piano. Dan Avery mengajak Noah ke sebuah mesin foto dan di sana Noah sudah tidak terlihat pemula dalam berfoto. Dan Avery pun merasa itu hal yang luar biasa. Avery pun mengajak Noah ke rumahnya dan ngobrol asik di sana. Namun Carrie menelpon Avery dan sebentar lagi dia akan ke rumah Avery.
Noah pun dengan segera ingin pulang. Dan tiba-tiba Carrie pun datang dan dia menuduh Noah sebagai seorang penguntit, di mana Carrie beranggapan bahwa Noah tahu nama dia dan Avery. Dan Avery pun percaya dengan yang dikatakan Carrie karena Noah tahu semua tentang Avery saat dia mengobrol di pesta Halloween tadi. Dan seketika Carrie pun memukul Noah dengan pot bunga, dan seketika itu pun Noah berada di tempat tidur lagi dan dia berusaha menemui Avery untuk meminta maaf. Di sana terdapat poster bertuliskan pertunangan Avery dan Ethan. Dan ketika Avery menemui Noah, Avery pun berteriak bahwa Noah adalah seorang penguntit dan di sana ada Carrie, dan Carrie dengan tiba-tiba memukul Noah dengan pot lagi. Dan Noah dengan cerdiknya mengatakan kalau dia memang seorang penguntit dan membawa bom. Sontak Ethan pun melepaskan Noah dan Noah pergi pulang ke rumahnya. Noah pun merasa ada yang aneh dan dia mengecek tahun di sana dan ternyata dia berada di tahun 2017 yang artinya dia tanpa sadar sudah maju 3 tahun ke depan. Noah pun seketika pergi ke sebuah bar dan menuju sebuah mesin foto berharap agar dia kembali 3 tahun lagi di saat ada pesta Halloween. Dan benar saja, dia berada di tahun 2014 lagi di saat Halloween. Di sana dia memilih berpenampilan seperti bad boy yang dia pelajari dari Max. Noah pun datang ke pesta Halloween dan dia berlagak seperti bad boy di hadapan Avery. Dan ternyata cara itu berhasil dan Noah pun mendapatkan mantap-mantap dari Avery. Dan waktu pun berpindah di mana Noah sedang tidur di ranjang bersama Avery. Dan bisa kita simpulkan kalau Noah terbangun di tahun 2017 di mana sudah 3 tahun lewat saat dia berada di pesta Halloween. Dan sudah jelas bahwa cara dia menjadi bad boy ternyata berhasil dan dia sudah bercinta dengan Avery. Di sana datanglah Ethan yang mengajak Avery dan Carrie jogging. Karena Noah tidak mau hati Avery direbut Ethan, dia ikut jogging dengan mereka bertiga di sebuah taman. Namun karena sebuah insiden menyebabkan Noah terluka, Carrie pun ingin membantu Noah dan karena insiden itu pun Noah merelakan Avery jogging bersama dengan Ethan. Carrie dan Noah pun ngobrol di suatu kafe dan di sana Carrie menjelaskan bahwa orang yang dicintai Avery adalah orang yang memikirkan masa depan dan sukses. Dan Noah pun dengan segera mengunjungi bar dan pergi ke mesin foto agar dia bisa pergi 3 tahun sebelumnya, agar dia bisa mendapatkan cinta sepenuhnya dari Avery. Dan dia pun terbangun di tahun 2014 lagi dan mengunjungi kantor Max dan memutuskan melamar pekerjaan di sana. Dengan harapan bahwa ketika dia bisa sukses akan membuat dia dan Avery dapat menikah dan mantap-mantap dengan dia selama-lamanya. Di malam harinya, Noah pergi ke pesta Halloween lagi untuk menemui Avery. Namun kali ini dengan gaya yang berbeda. Dan di sana, Noah terlihat menjadi seorang yang asik dan bicaranya dia seperti orang yang memikirkan masa depan. Noah dan Avery pun akhirnya ngobrol dan setelah dari pesta Halloween, mereka mengunjungi sebuah bar lagi. Noah sudah memesankan sebuah lagu jazz untuk Avery saat dia di bar dan itu membuat Noah terkesan lebih romantis. Waktu pun berpindah lagi di tahun 2017 di mana Noah sudah menjadi orang yang sukses yang memiliki perut gendut, rumah mewah, dan mobil yang bagus. Dan di sana terdapat Avery yang akan menjadi tunangan dari Noah. Noah pun pergi ke kantor Max dan di sana dia diberikan selamat kepada seluruh karyawan kantor di sana karena dia sudah menjadi wakil direktur. Dan di sana Max meminta waktu Noah sedikit untuk mengobrol dan Max menjelaskan kalau Noah sudah menusuk dia dari belakang. Max menjelaskan kalau Noah sudah mencuri rencana dia untuk menjadi wakil direktur. Padahal Max sudah membantunya untuk memohon agar Noah dapat dipekerjakan di kantor ini. Dan Max pun mengatakan kalau dia dan Noah sudah bukan lagi sahabat. Mendengar hal itu, Noah depresi dan dia melihat bahwa jadwalnya sangat padat sampai dia tidak melihat hari libur di jadwalnya karena dia adalah wakil direktur. Noah pun akhirnya pulang menuju rumahnya untuk merayakan hari pertunangan dia dengan Avery. Di sana Noah ingin menunjukkan keahlian dia dalam bermain piano dengan lagu pertama kali dia dan Avery bertemu.
Namun karena 3 tahun berlalu dia bukan lagi Noah yang dulu, dia justru malah false dalam memainkan piano tersebut. Noah mencari Avery yang ternyata berada di kamar mandi dengan Ethan yang sedang mabuk. Karena Avery khawatir terhadap Ethan, Avery menyuruh Noah untuk mengantar Ethan pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Ethan mulai bercerita kepada Noah kalau dia sangat mencintai Avery. Mendengar hal tersebut, Noah merasa sangat kasihan terhadap Ethan, mengingat bahwa dulu dia juga pernah berada di posisi dia saat ini, dan itu sangatlah menyakitkan. Noah pun pulang ke rumahnya, dan di sana ada Carrie yang sedang makan. Di sana Noah akhirnya sadar bahwa Avery tidak mencintainya. Dia menanyakan kepada Carrie kenapa Avery tidak mencintainya. Ternyata Carrie sudah tahu sejak lama kalau Avery tidak mencintai Noah. Namun dia tidak berani mengatakan itu kepada Noah karena tidak mau menyakiti hati Noah. Selama mengobrol dengan Carrie, Noah sangat menyukai ketika dia mengobrol dengan Carrie. Noah pun sadar kalau dia tidak bisa memaksa Avery untuk mencintai dia, dan berusaha kembali ke masa lalu untuk merubah semua ini. Karena sekarang, dia sudah kehilangan sahabat yang dia sayangi, dan dia merasa kalau Avery memang tidak mencintai dia. Dan dia pun pergi ke mesin foto dan kembali ke 3 tahun sebelumnya. Tahun 2014 di pesta Halloween, Noah mengajak Ethan untuk pergi ke pesta tersebut dan mempertemukan dia dengan Avery. Dan Noah mulai mendekati Carrie karena selama Noah mengobrol dengan Carrie, Noah sangat merasa senang dan dia mulai berpikir kalau Carrie lah yang harus dia kejar selama ini. Noah dan Carrie pun di bar dan menyanyikan piano bersama-sama, dan dari sana ternyata musik jazz yang disukai Avery ternyata tidak benar-benar disukai Avery, melainkan Avery hanya mencontohnya dari Carrie. Dan Noah, Carrie, Avery, dan Ethan pun berfoto di mesin foto bersama-sama. Kemudian Noah terbangun di tahun 2017, di mana dia berada di rumah Max yang sekarang sudah menjadi wakil direktur dan sudah sukses. Dan sekarang Noah dan Max pun menjadi sahabat kembali. Noah pun dengan segera menemui Carrie karena dia mendengar dari Max bahwa Carrie sudah kembali kepada mantan pacarnya, yaitu Bill, atau dokter di pesta Halloween di scene sebelumnya. Noah pun kaget dan dia berencana untuk kembali ke masa lalu lagi untuk merubah semua itu. Namun setibanya Noah di bar tersebut, mesin foto itu sudah berganti menjadi lebih modern dan Noah sangat merasa kesal dan stres. Dan datang Avery bersama dengan Ethan yang sedang mengunjungi bar tersebut. Avery mengatakan kepada Noah kalau dia menyimpan mesin foto yang dia gunakan untuk berfoto bersama-sama dahulu. Avery mengatakan kalau dia sangat ingin menyimpan mesin foto tersebut untuk mengingat persahabatan mereka berempat. Dan di sana, Noah terlihat sangat senang melihat mereka berdua bersama. Dan dari situlah, Noah sadar bahwa seharusnya dia memang tidak perlu merubah kisah di masa lalu dan hanya perlu menjalani kehidupan seperti biasanya saja. Noah pun pergi ke mesin foto tersebut dan memulai semuanya dari awal lagi. Mulai dari dia bertemu Avery, bermain piano, berfoto bersama, dan mengunjungi rumah Avery. Dan tahun berubah di 2017 lagi, di mana bertepatan dengan pertunangan Avery dan Ethan. Dan Noah di sana sudah tidak merasa sakit hati dan mabuk karena yang sekarang dia cintai adalah Carrie. Noah pun menemui Carrie dan Noah mulai mengajak Carrie untuk berkencan, dan cerita pun akhirnya selesai dengan berbagai foto Noah dan Carrie yang sudah hidup bahagia selama-lamanya. Dan tamat. Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak perlu merubah masa lalu. Karena ketika kita bisa merubahnya, masa depan belum tentu sama dan bahkan bisa menjadi lebih buruk. Tetap syukuri apa yang ada dan percaya bahwa takdir yang sudah ditentukan kepada kita dari Yang Maha Kuasa adalah takdir yang paling terbaik. Jadi begitulah cerita dari film When We First Meet menurut pandangan saya. Jadi kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu.
Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe and see you the next video. Bye bye.